Drama intens penuh dengan misteri, sebuah film full action yang sangat seru sampai dengan satu-satunya film horor yang ada di awal tahun ini bakal memeriahkan bulan Januari ini men. Semuanya tentu adalah film-film terbaiknya dunia ya, yang bisa kalian tonton di bioskop gitu. So, film apa nih yang pengen kalian tonton di bulan Januari ini? Inilah 9 film terbaru yang tayang pada bulan Januari tahun 2024 ini. Pembuka bulan ini bakal ada dari sebuah film horor men, yang mana tentu seru banget untuk ditonton apalagi dengan teman-teman kalian di bioskop ya. Next film seperti dari judulnya bakal berkisar pada seorang wanita yang lagi apes-apesnya kena sebuah teror untuk roh jahat ya, yang juga sangat menyeramkan gitu ketika ia berenang di kolam renang pada malam hari. Nah, satu lagi film horor yang unik men, dari sebuah konsep yang tentu bakal nggak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Dari trailernya aja masih banyak pertanyaan ya, yang juga sangat rancu banget untuk ditebak-tebak. Ini tuh film monster atau film setan gitu. Tapi kalau kata gua sih lebih ke arah monster yang rasional ya, ketimbang film setan yang tentu nggak masuk akal. Next film tentu bakal menarik banget untuk kalian tonton men, dan jadi satu-satunya film horor yang nangkring pada 5 Januari tahun 2024 yang cepat di Indonesia. Tentu bakal ada di bioskop ya. Oke, move ke 10 hari ke depan men, dan ada satu film yang sangat gue tunggu-tunggu nih. Ya, film full action yang mana ini bakal sangat seru dan tentu penuh aksi gitu. The Beekeeper bakal berkisah pada seorang pria penuh dengan masa lalu yang sangat brutal, dan kini ia kembali beraksi lagi nih untuk membalaskan sebuah dendam pribadi yang penuh dengan kenangan gitu. Orang yang berani menghalanginya akan langsung ia hantam men, dan juga ia habisi gitu ya, tanpa terkecuali pemerintahan, tempat anggota organisasi kuat, dan rahasia yang dikenal sebagai Beekeepers. Satu kata dari gua men, keren banget, asli. Dilihat dari trailernya ini bener-bener keren men. Apalagi tentu bakal penuh dengan intens dengan sebuah tema balas dendam yang penuh dengan darah gitu. 2014 punya John Wick, 2021 punya Hutch Mansell, 2023 punya Godlock, dan kali ini 2024 punya Adam Clay men. Dengan sama pengisian yang tentu bakal penuh dengan rasa dendam yang membara gitu. Gak usah pikir-pikir lagi, ini film bakal seru men, yang mana bakal tayang pada 12 Januari tahun 2024 pada serunya bioskop awal tahun di Indonesia ini. It's flammable as fuck. Who knew? Mari refresh jenak dengan sebuah film yang nyantuy dan juga penuh dengan hal lucu ya men, yang mana bakal dibuka dengan sebuah film komedi musikal terunik ini. Mean Girls ini mencerita tentang seorang perempuan bernama Cady Heron yang dirinya menjadi terkenal di kalangan sebuah kelompok gadis papan atas di sekolah barunya yaitu bernama Plastics. Suatu ketika ia membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal karena jatuh cinta pada Aaron Samuels, yakni mantan pacar ketua dari Plastics. Yang main nyantuy mending nonton film ini men. Ini film lebih buat ABG paling ya, dan buat kalian yang pengen nostalgiaan lewat film musikal kayak gini. Buat gue sendiri personally mungkin bisa skip dulu nonton film ini men, karena selain bukan di daftar watchlist gue, ini film juga sangat-sangat kurang cocok untuk gue tonton gitu. Cuma seperti yang gue bilang sebelumnya, ini film ada di ranah genrenya fresh untuk kalian tonton yang mau nyantuy di weekend ini. So buat para ABG khususnya anak perempuan nih, silakan catat di 12 Januari tahun 2024 dan booking tiketnya untuk nonton film girly ini di bioskop kesayangan kalian. Look at this thing. I can't even see it. Like a face breast. Dari kemarin jarang ada ya film kolosal history lagi, dimana tentu kita kangen lah sama semua aksi serunya. Awal tahun 2024 ini bakal ada nih, tapi versi dari komedi. The Book of Clarence mengisahkan tentang perjuangan dari seorang pria ternama yaitu Clarence untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di tengah dunia yang penuh tidak keadilan. Clarence sendiri mencoba untuk mencari cara yang ampuh untuk mensejahterakan rakyatnya tersebut men. Ia pun melihat sebuah keajaiban datang dengan sebuah kekuatan Mesias yang bangkit pada keberadaan ilahi men. Gak banyak yang bisa gue review di film ini, yang mana tentu bisa kalian tonton sendiri seru atau enggaknya ya. Masih agak rancu gitu men kalau gue lihat dari trailernya. Tapi soal sinematografinya sih gak usah ditanyain men. Yang distribusin juga Sony kok, tentu bakal gak mengecewakan. Para pemerannya juga tentu famous semua, dari Lakeith Stanfield sampai James McAvoy bakal memintangi peran penting di dalam film ini. So yang pengen nonton film kolosal lagi, silakan masukin aja film ini pada 12 Januari tahun 2024 di watchlist kalian ya, dan tonton di bioskop tentunya.
Masih dengan sebuah komedi menarik lagi yang kali ini bakal tentu berbeda dari film sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah film seru dengan balutan asik di dalamnya, men. Self-Reliance ini berfokus pada sebuah kesempatan yang sangat langka kepada seorang pria menyendiri yang juga diundang untuk berpartisipasi dalam acara permainan realitas hidup dan juga mati. Sebuah kisah menarik yang bakal mengadaptasi sebuah tema death game, tapi nggak seperti film-film death game lainnya, karena ini film bertakjub dengan komedi, men. Self-Reliance ini bakal sangat beda dengan menyelipkan sebuah komedi seru yang tentu bakal bikin kalian cengangas-cenges dibuatnya gitu. Komedian Jack Johnson akhirnya step move nih, yang kali ini bakal bikin film karya dari dirinya sendiri, men. Yang mana tentu pemerannya juga adalah dirinya itu. Jujur film-film kayak gini tuh sangat menarik banget untuk ditonton sendirian dan ditayangkan pada 12 Januari tahun 2024 dan ramah banget di dompet kalian karena ditayangin di streaming apps Hulu. Yes? No! Di bulan Januari ini juga ada sebuah film sneaky nih dengan ceritanya yang juga sangat menarik, apalagi sangat unik dan bisa ditonton sendirian di rumah ya. Roleplay mengikuti dari kisah seorang perempuan bernama Emma yang memiliki suami yang baik dan 2 anaknya di pinggiran kota New Jersey. Tapi semua itu hanyalah kedok sementara ya, karena dia sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran, men. Yang naas rahasianya itu ditemukan oleh suaminya yaitu bernama Dave pada saat momen yang tak tepat gitu. Penuh dengan aksi, ini film gua rasa sih udah mainstream banget lah ya, ada di film-film streaming lainnya gitu. Apalagi menggunakan sebuah rahasia yang sangat klasik, yang gue sendiri sebenarnya udah muak gitu pakai template yang kayak gini. Tapi tentu perspektifnya berbeda, men. Kalau biasanya si cowok yang punya rahasianya, nah ini ceweknya gitu. Mungkin hal tersebutlah yang bisa bikin para penontonnya penasaran, tapi nggak sih buat gue ya. Yang pengen nonton tungguin aja di platform streaming Prime Video yang rencananya masih ada di 12 Januari tahun 2024 dan jangan lupa masukin di watchlistnya itu ya. Science fiction kembali pada bulan Januari ini, men, yang mana bakal dibuka dengan sebuah film astronot yang punya sebuah thriller mencekam dan juga tentu bakal menarik juga. ISS ini bakal menciptakan sebuah ketegangan intens di Stasiun Luar Angkasa Internasional ketika konflik antar negara di bumi pun pecah sehingga menimbulkan sebuah perang yang sangat besar gitu. Terguncang mendengar kabar tersebut, kini astronot ISS dan juga Rusia menerima perintah dari darat untuk mengambil kendali atas stasiun dengan cara apapun yang diperlakukannya, men, bahkan untuk membunuhnya gitu. Untuk konsepnya sih sangat menarik ya, pas gue lihat di trailernya, men, keren-keren aja gitulah. Dan gue akui sinematografinya juga not bad ya, nggak sebesar rumah produksi besar lainnya, tapi menurut gue sih masih it's okay. Cuma satu yang menurut gue mungkin agak kurang, men. Yap, keterlibatan dari karakternya gitu. Di trailernya sih cuma terlihat agak sedikit gitu ya karakter yang ada di sana gitu. Dan para pemerannya pun gue agak kurang suka, men. Kurang pas aja gitu memeranin film science fiction yang megah kayak gini gitu. Tapi ini belum keluar filmnya ya. Bisa aja gue salah, kalian tonton sendiri aja deh. Pecinta film science fiction, silakan nikmati hasrat tontonan awal science fiction kalian pada 19 Januari tahun 2024, men, yang tentu bakal hadir dalam format layar lebar di seluruh dunia. Salah satu film yang gue tunggu-tunggu di bulan Januari juga, men, selain dari Beekeeper tadi ya. Ini film bakal keren banget sih dan gue yakin kalian pasti suka lah. The End We Start From bakal menceritakan tentang kisah seorang wanita yang mencoba untuk mencari jalan pulang bersama bayinya yang baru lahir dan tak tahu menahu harus apa yang dilakukannya itu. Sementara wanita ini sedang dilanda kebingungan, krisis lingkungan pun terjadi, men, dan membuat London tenggelam dalam banjir. Sebuah film disaster yang mungkin udah gua tunggu-tunggu dari lama, men. Ini film bukan project besar dan ini film udah pernah ditayangin di akhir tahun 2023 kemarin. Ada banyak macam-macam kritikan yang diberikan di dalam film ini. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang ngebosenin, dan juga ada yang bilang jelek gitu. Gue sendiri belum pernah nonton filmnya ya, dan cuma lihat di trailernya aja, men. Nah, dari trailer tersebutlah gue terpincut banget untuk nonton film ini. Apalagi dari sinematografinya dan juga latar tempatnya yang indahnya bukan main, men. Mungkin ini film gak bisa dinikmati oleh semua orang, bagi gue sendiri sih bagus lah ya. Rencananya bakal tayang pada 19 Januari tahun 2024, yang tentu enaknya nonton di bioskop. Home. Going home. Penutup bulan Januari ini bakal ada dari sebuah film yang bakal bikin kalian ngerasa nyaman, men, dengan ceritanya, apalagi nih film punya visual yang sangat apik.
Miller's Girl bakal mengikuti dari sebuah kisah complicated tentang hubungan antara guru dan juga muridnya, yang semakin lama semakin berkembang menjadi macam-macam tema gitu, dari kreativitas, etika, kekuasaan, dan juga cinta men. Kisah ini diperlihatkan dengan penuh dramatis dengan cara yang lucu namun pedih. Another film unik yang mungkin bakal gue tonton di awal bulan ini men. Dari trailernya aja Miller's Girl ini cukup banget untuk bikin gue penasaran dengan cerita dan juga konflik di dalamnya men. Apalagi tentu bakal diperlihatkan dengan sebuah visual yang apik pada nuansa hangat di sebuah perkarangan hijau dan nyaman gitu. Aktor kelas atas yakni Martin Freeman keren juga loh main di film drama kayak gini men. Sang aktor tersebut bisa dibilang mampu beradaptasi gitu dengan Jenna Ortega yang notabene udah sering banget main di film yang kayak gini. Ya contohnya aja kayak series ikonik yaitu Wednesday ya. So yang penasaran kayak gue ini silahkan catat aja tanggal tayangnya di 26 Januari tahun 2024 ya. Dan filmnya tentu bakal tayang di bioskop kesayangan Anda. In your own words, how did it start? Mungkin itu aja update 9 film terbaru yang tayang di bulan Januari tahun 2024 ini. Film mana nih yang menarik dan menyita perhatian kalian? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini ya. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke tongkrongan kalian biar pada tahu nih tentang film-film terbaru lainnya ini. Support terus gue untuk kasih rekomendasi seru lainnya dengan cara gabung membership di channel ini. Sekian untuk hari ini, gue Ray pamit undur diri. Selamat menonton and see you in the next film.